Kamulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim Khairun Nisa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua
diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Kemarin rutenya kan dari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ketika dibangkitkan, manusia punya badan yang baru nggih. Dan badan yang baru itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika amal. Bukan genetika orang tua, tapi genetika amal. Artinya bagaimana amal kita di dunia itu nanti membentuk fisik kita di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah di surah Az-Zalzalah niku nggih, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang mewacem. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Nah, jadi kemarin sudah saya bahas banyak, saya lewati aja terus nih. Pokoknya setelah itu dikumpulkan di mahsyar. Nah, dikumpulkan, titik kumpulnya di mana Bu? Kemarin di bumi Syam, gitu. Di bumi Syam titik kumpulnya. Nah, di mahsyar itu ada kondisi yang berbeda-beda. Secara umum dua lah. Ada yang dapat fasilitas, ada yang nggak dapat fasilitas. Nggih. Jadi ada yang dapat fasilitas, ada yang nggak dapat fasilitas. Kalau yang dapat fasilitasnya itu macam-macam. Kalau yang nggak dapat fasilitas, secara umum dia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Saya ulang ya. Kalau yang nggak dapat fasilitas, secara umum dia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar maksiatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, silakan. Nah, jadi itu
Tapi kalau yang dapat fasilitas itu bentuk fasilitasnya macam-macam. Di antaranya ada fasilitas yang namanya zillun yauma la zilla illa zilluh. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sab'atun, 7 model orang. Ada 7 model orang yang yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 model orang yang Allah akan menaungi mereka dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Tahu? Oh, kirain. Yang pertama apa? Pemimpin yang adil. Tahu? Oh, kita masuk apa enggak? Belum tentu kita masuk ya. Lompat aja berikutnya deh. Karena kita belum tentu ini. Kan tidak semua kita pemimpin. Kecuali Bu Umi, pemimpin yayasan. Oke, tidak semua orang berkesempatan jadi pemimpin dalam arti memimpin komunitas ya. Tapi kalau pemimpin bagi diri sendiri, semua kita pemimpin ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tapi nampaknya kalau di syarah-syarah hadis, pemimpin yang dimaksud ini pemimpin komunitas. Wis bangsane Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ngoten niku. Yes, dan seterusnya, seterusnya. Itu oke, enggak semua kita pemimpin. Coba lihat yang berikutnya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, dan pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dari akil baligh sampai meninggalnya lurus hidupnya. Enggak semuanya ya? Oke, enggak semuanya. Ada yang bengkak-bengkok ini ya. Fakta di lapangan, sebagian kita kadang ada yang nun sewu pernah mengalami masa-masa jahiliyah misalnya. Misalnya naudzubillah. Tapi kalaupun sudah terjadi tinggal tobatnya. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting ditaubati, ke depannya jangan diulangi lagi. Oke, tidak semuanya ya. Dari akil balik sampai meninggal lurus, enggak semuanya. Oke, kita lihat lagi, kita masuk yang mana kita ini ya. Terus warajulun, bahkan sekelas ulama saja enggak semuanya lurus, tidak semua ulama. Ada ulama itu ulama besar, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sebelum menjadi Ahlussunnah wal Jamaah sempat kepontal-pontal, tersesat lah kalau bahasa sederhananya, ke paham Mu'tazilah misalnya. Bahkan jadi aktivisnya Mu'tazilah. Kalau sekarang itu Islam liberal. 40 tahun jadi aktivis Islam liberal kalau bahasa kita itu. Jadi kepontal di paham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu paham yang enggak percaya pada adanya takdir. Rukun imannya cuma 5. Yang takdir coret sama dia. Tapi dengan izin Allah akhirnya taubat dan masuk dalam barisan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada ulama ahli sunnah itu kepontal di Syiah, namanya Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani sempat kepontal-pontal di paham Syiah itu beliau. Sempat tersesat di sana gitu maksudnya. Terus belakangan dengan izin Allah taubat menjadi ulama ahli sunnah. Ada juga seperti Imam Ghazali rahimahullah, beliau pernah sempat kepontal masuk dalam paham kebatinan. Pernah masuk dalam paham filsafat yang bebas itu, pernah. Sempat pontal-pontal itu maksudnya. Walaupun akhirnya beliau menjadi ulama ahli sunnah al-arif billah gelarnya, rahimahullah Imam Ghazali rahimahullah. Bahkan ada yang tadinya rampok, Fudail bin Iyad itu. Kayak sahabat Abi Dzar Al-Ghifari itu keluar, itu kaumnya itu suku Ghifar itu suku yang banyak yang jadi rampok itu.
Ada yang tadinya macam-macam lah. Enggak semuanya dari awal lurus nggih. Bahkan beberapa wis gak karu-karuan lah ceritanya. Tapi akhirnya lurus. Yang penting kan akhirnya niku nggih. Ya, ngoten. Kita yang lalu biarlah berlalu, yang penting kedepannya semoga kita semakin lebih baik dan kita semua husnul khotimah syahid di jalan Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pun. Jadi enggak semua, barangkali di antara para ulama yang begitu itu Imam Syafi'i rahimahullah itu dari kecil sampai meninggal baik terus, Masya Allah. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Bukhari itu dari kecil sampai meninggal lurus terus itu, Masya Allah. Itu enggak semua begitu itu. Para sahabat Nabi juga enggak semuanya begitu. Paling begitu Sayyidina Ali radhiyallahu an misalnya. Nanti ada beberapa sahabat Anas dari kecil itu lurus terus dari kecil. Terus dan beberapa sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas itu dari kecil lurus terus itu. Tapi yang lain kan macam-macam ceritanya. Tapi yang penting ujungnya apa? Allah ridho. Oke, enggak semuanya masuk nggih, enggak semuanya lurus nih. Oke, kita lihat berikutnya. Warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi di hadis yang lain diterangkan baru dia keluar dari masjid sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Jadi kalau ke masjid itu dia kayak ikan dalam akuarium, dalam air, betah dia. Jadi betah. Nah, makanya terus kemudian yang bersangkutan ini kalau di masjid itu betah. Andaikan tidak ada kewajiban yang lain, barangkali ya di masjid aja. Cuman karena memang ada kewajiban yang lain, harus keluar dari masjid. Nah ini kita bisa masuk ini. Kita bisa masuk. Mudah-mudahan kita termasuk yang hatinya terpaut dengan masjid nggih. Amin insyaallah. Walaupun kalau untuk perempuan salat yang paling utama itu di rumah. Tapi ada hadis yang melarang kaum laki-laki melarang istrinya pengen salat di masjid. Ya, jadi kalau ibu pengen salat di masjid, Nabi melarang suaminya melarang istrinya yang pengen salat di masjid. Itu satu. Yang kedua, enaknya jadi perempuan itu sholat di rumah dapat keutamaan sholat di rumah, sholat di masjid dapat keutamaan sholat di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Dan itu enaknya jadi perempuan. Allahu Akbar. Terus kemudian warajulani tahabba fillah ijtama'a alai wa tafarraqa alai. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya nggih. Amin insyaallah. Ini jangan ketemu ini karena Allah apa enggak kira-kira ini? Apa enggak ada konsumsinya? Enggak, benar maksudnya enggak. Kalau ada makan-makannya kayak kapan hari makan nasi kambing kebuli kan ya. Mungkin masih ada motivasi makan. Tapi kan ini enggak ada apa-apanya selain dari ngaji tok nggih. Maka insyaallah jenengan sini pasti insyaallah karena Allah nggih. Kita kumpul nih karena Allah. Terus setelah ini pisah tuh, boten nginep tuh. Kalau nginep kasihan Pak Kris lah. Sehingga mau tidak mau ya kita harus pisah. Tapi pisahnya juga karena Allah. Jadi kita ini ketemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Semoga kita termasuk ini Bu ya. Nah, ini saya sering bilang di mana-mana ini. Ya, kalau beri pengajian insya Allah lah kita termasuk. Orang yang mau datang ke pengajian insya Allah termasuk yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berikutnya warajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang dipanggil oleh seorang wanita yang kaya dan cantik, syaratnya yang manggil untuk diajak berzina maksudnya ya. Oleh wanita, syaratnya wanitanya harus kaya dan cantik syaratnya. Apa bedanya Bu? Cantik kaya sama cantik nggak kaya, bedanya apa? Bedanya di perawatannya. Iya, karena kalau cantik dari sananya didobel pakai cantik dari dananya itu cantiknya lebih. Iya, kan ada cantik dari sananya, ada cantik dari dananya. Ini dua-duanya, ya dari sananya, ya dari dananya. Perawatannya mandi susu, mandi lumpur, mandi lumut, mandi coklat, belum minum kolagennya, belum serum kinclongnya.
belum suntik botoknya, wes macam-macam. Ustadz kok tahu? Saya sebelum pandemi itu dulu, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, sempat ngisi kajian di klinik kecantikan sebulan 2 kali sebelum pandemi. Jadi saya tahu perawatan situ itu. Cuma saya nggak pernah dikasih perawatan. Jadi saya sedikit banyak tahu lah perawatan ibu-ibu itu saya tahu. Jadi si dokter ini menggerakkan pasien-pasiennya yang perawatan sama beliau itu untuk ikut ngaji, termasuk karyawan-karyawannya. Klinik kecantikan Leha Kalimalang punya Bu Yati Utoyo, Bu Dokter Yati Utoyo. Sebelum pandemi ya, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, itu sempat ngisi kajian situ sebulan 2 kali dulu. Jadi agak paham lah, agak paham. Pun lanjut nggih. Terus dia kok berkata, faqala, maka berkata laki-laki itu nolak, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kalau sampai berhasil menolak takut karena Allah, masuk. Biasanya saya ditanya sebaliknya. Kalau perempuan dirayu oleh laki-laki yang ganteng dan kaya, diajak berzina, menolak, masuk nggak Ustaz? Insya Allah masuk juga deh. Kenapa? Karena cobaannya lebih berat lagi itu, Bu. Iya kan? Lebih berat lagi. Sing kudo sugih ganteng pisan. Untuk diajak nun sewu, naudzubillah, berzina. Terus bisa berkata saya takut kepada Allah. Warajulun, dan seseorang tasodakoh yang bersodakoh bisodakotin dengan satu sodakoh fa'akhfaha, maka dia menyamarkan sodakohnya. Berarti sodakoh sembunyi-sembunyi maksudnya. Hatta la ta'lama shimalu, hingga tangan kirinya tidak tahu. Ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sodakoh secara sembunyi-sembunyi. Dalam Islam, Bu, sedekah itu disyariatkan secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Dua-duanya disyariatkan. Cuman untuk yang dapat jaminan mendapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu adalah sedekah yang secara sembunyi-sembunyi. Nabi ngasih gambaran tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Aukamakal. Nah, bentuknya terserah jenengan. Yang penting kita diam-diam bersedekah. Yang nggak boleh itu diam-diam tidak pernah bersedekah. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi silakan. Bahkan kalaupun nanti mempelajari lebih dalam lagi tentang keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi, itu diantaranya itu sangat efektif meredam murka Allah. Sangat efektif meredam murka Allah itu sedekah sembunyi-sembunyi. Ini ada kisah nyata tentang seorang yang sowan ke seorang kiai. Dia bilang, Pak Kiai, masyarakat saya memusuhi saya dimarahi sama masyarakat saya. Kata kiainya gini, ya sudah, sampean selama 3 hari ini sedekah sembunyi-sembunyi. Coba selama 3 hari ini sampean sedekah apa? Sembunyi-sembunyi. Akhirnya setelah 3 hari orang ini sowan ke kiai tadi. Alhamdulillah Pak Kiai, masyarakat saya sekarang nggak marah lagi sama saya. Sekarang udah baik sama saya, alhamdulillah, masya Allah. Kata kiai itu, ya itulah diantara keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kata beliau, kalau murka Allah saja bisa diredam, apalagi amarahnya makhluk. Kata, kalau murkanya Allah saja bisa diredam, apalagi amarahnya makhluk bisa diredam. Itu dengan apa? Nah, ini punya besan sing cerewet, punya mantu yang ngeweyel. Nah, coba sedekah secara sembunyi-sembunyi. Warajulun, dan seseorang yang dzakarallaha, menyebut dan mengingat Allah khalian, secara sepi sendiri maksudnya. Fafadat ainahu, maka mengalirlah air matanya, kedua matanya. Menangis kedua matanya maksudnya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Menangis karena Allah terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi secara umum bagus.
Cuman kalau kita sanggup menangis dalam kesendirian, insya Allah kita akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu amalan-amalan yang bisa kita amalkan. Sebentar nih. Termasuk fasilitas yang ada di mahsyar yang lainnya adalah haud. Haud itu adalah telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk haud telaga Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Bukhari diantaranya, itu tiketnya itu cuma satu. Tiketnya cuma satu. Diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang Bu ya. Tiketnya cuma satu, yaitu apa tadi Bu? Iya. Iya. Pertanyaannya, bagaimana caranya ini supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, berbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, ini penting juga ini. Kalau 1, 2 itu sering Anda dengar ceramahnya nggih. Sholawat, ittiba nggih. Udah sering lah itu. Yang terakhir itu hindari hal-hal yang Nabi mengancam dengan ancaman tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Jadi ada Bu hal-hal yang kalau kita terjang itu ancamannya cukup berat Bu. Kita tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, atau kebanyakan para pensyarah hadis mengatakan, atau yang dimaksud adalah untuk dosa yang itu Nabi nggak mau bantu kita. Nabi lepas tangan. Kenapa? Karena kita telah melanggar apa yang Nabi ingatkan, di mana Nabi mengatakan tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Kalau sholawat saya kira sudah sering saya terangkan dan jenengan sudah sering mendengar penjelasan ini nggih. Nah, terus ittiba ngikuti sunnah Nabi, jenengan sampun paham semuanya lah nggih. Pokoknya harus ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jenengan kita termasuk saya sendiri harus paham juga bahwa ada hal-hal yang Nabi itu wanti-wanti, jangan sampai kita melakukan hal itu. Karena kalau sampai kita melakukan hal itu, ancamannya berat Bu. Kita tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini kemungkinan terburuk ya, naudzubillah. Tapi untungnya kebanyakan para pensyarah hadis mengatakan bukan itu. Yang dimaksud adalah untuk jenis dosa-dosa yang itu, yang Nabi mengancam tidak termasuk golonganku, termasuk golongan kami. Untuk jenis dosa yang itu Nabi lepas tangan, tidak mau bantu. Kita itu kalau dibantu Nabi kira-kira selamat apa selamat? Selamat. Karena pemegang SK syafaat dengan izin Allah tentunya, syafaatul uzma itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang nggak kalau untuk masalah kita yang Nabi ingatkan ini, Nabi nggak mau membantu, kira-kira gimana itu? Ruwet Bu urusannya Bu. Iya. Ya, ngerinya tadi nggak dapat fasilitas haud itu, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Cuman dalam hadis itu memang yang diusir dari telaga Nabi itu adalah orang-orang yang, kata malaikat Jibril saat itu yang mengusir orang-orang itu, wahai Nabi, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu terkait dengan hal-hal yang baru yang mereka itu berpaling dari ajaranmu atau membelakangi ajaranmu alias murtad.
itu dipahami oleh para ulama, yang dimaksud hal yang baru di situ adalah kan dikaitkan dengan sikap murtad ya, membelakangi ajaran Nabi. Itu maksudnya itu bid'ah dalam masalah akidah maksudnya. Jadi bid'ah dalam masalah akidah. Bukan bid'ah dalam masalah khilafiyah amaliyah. Saya ulang ya, bukan bid'ah dalam pengertian masalah khilafiyah amaliyah, bukan. Kalau yang itu nggak masuk dalam kategori bid'ah yang dimaksud dalam hadis itu. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah bid'ah yang hubungannya dengan akidah. Kalau dalam sejarah kaum muslimin ada 4 embrionya itu. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Itu embrionya itu. Yang pertama Syiah. Syiah itu yang paling khas apa cirinya, Bu? Gak mau dengan para sahabat Nabi kita Muhammad, kecuali yang 4 saja, orang tertentu. Ya, Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Terus siapa lagi? Ada beberapa, ada 4 orang, saya lupa, mohon maaf. Ada 4 orang gitu. Ya, ada yang lain di bantai kabeh. Padahal gini, kenapa ini dianggap bid'ah dalam masalah akidah yang berisiko pada naudzubillah ya, bisa tidak mendapatkan haud telaga Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang bayangkan gini, Bu. Agama Islam ini milik siapa, Bu? Berarti agama ini harus dipahami sesuai dengan apa yang Allah mau, betul ya? Kalau dipahami menurut maunya kita, ini memang agama yang mbahmu apa? Nah, kira-kira gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa Timur kan. Ini bukan agama yang mbahmu, kira-kira gitu. Ini agama milik Allah. Maka harus dipahami. Kalau ngomong mbahmu buatan jenengan nggih, kalau maksudnya ngomong maksudnya kalau ada orang yang ngeyel kayak gitu itu, memang ya agama ini mbahmu apa ini agama milik Allah. Maka harus dipahami menurut maunya Allah. Nah, yang paling tahu maunya Allah itu siapa? Oke, Allah. Kalau dari makhluk siapa yang paling tahu maunya Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di surah An-Nahl ayat 43 itu Nabi kita Muhammad SAW itu adalah satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah untuk bisa menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar. Baca deh 434 surah An-Nahl ayat 43 dan 44. Baca terjemahnya. Monggo siapa yang mau baca? An-Nahl surah ke-16 ayat 43 dan 44. Monggo siapa yang mau baca? Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan litubayyina linnas, terus agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Jadi yang paling tahu maunya Allah dari kalangan makhluknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling paham Rasulullah siapa? Oh ya, dari makhluknya yang paling paham Rasulullah siapa? Para sahabat. Ya, istri Nabi termasuk sahabat. Istri Nabi termasuk sahabat. Yang paling paham Rasulullah ya para sahabat. Bayangkan oleh orang Syiah dipangkas itu. Diputus, sahabat itu diputus. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Akhirnya potensial orang ngomong semaunya. Karena ada sanad yang terputus kan. Kalau kata Ibnu Mubarak, kalau sanad itu tidak ada, apa yang terjadi? Laqala man syaa man syaa. Orang kan ngomong sakarepe dhewe. Makanya ajaran Syiah itu ngono kuwi, enggak usah saya terangkan, Anda wis paham dhewe. Nah, kenapa? Karena di dalamnya itu Quran dan hadis tidak dipahami sebagaimana pemahaman para sahabat, karena dipangkas di situ itu. Paham ya? Nah, gini. Nanti dalam perkembangannya memang ada yang masih moderat. Jadi gini. Ya, gini. Saya mau terang dulu ya.
Kalau yang masih mau haji itu biasanya gak patek nemen-nemen ngoten. Nyimpangnya itu gak patek nemen-nemen. Kalau sing wis nyimpang banget itu biasanya sudah nggak mau ke Mekah, mereka ke Karbala biasanya. Nah, sholatnya secara umum sebenarnya sama, cuman tetap ada bedanya. Dan iya. Beberapa kali itu kontraknya dia kan kayak nggak begitu ya, Oh, duduk. enggak. Oh. Ya wes beda wes. Kalau yang saya tahu sama tapi beda. Samanya ya sama-sama sholat duhur, sholat asar sama tapi beda. Bedanya itu diantaranya adalah dalam keyakinan mereka kan tidak sah sujud kecuali langsung ke tanah atau ke tanah Karbala. Jadi makanya mereka cirinya orang Syiah itu kalau di Mekah Madinah mereka tidak mau sujud di karpet. Mereka sujudnya di keramik. Karena kalau mereka pakai tanah dari Karbala dikejar sama askar. Tidak boleh. Makanya biasanya mereka sholatnya itu di soft belakang yang nggak ada karpetnya. Atau di soft paling depan tapi nanti sujudnya dia di marmer di keramiknya. Dia nggak mau sujud di. Nah, biasanya mereka lurus, tidak sedekap. Tapi madhab Maliki itu juga lurus. Hanya bedanya kalau madhab Maliki dia mau sujud di karpet, bedanya. Itu aja sih yang saya tahu. Adapun bacaannya ada bedanya juga karena ada tambahan-tambahannya itu biasanya. Ya tapi intinya masalahnya di itu ya. Jadi mereka memutus rantai ilmu agama ini di level sahabat. Mereka mencela-cela para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Saya pernah mendengarkan kajiannya orang Syiah, orang Pekalongan, tetangganya Habib Abdullah. Nah itu beliau itu tidak langsung mencela para sahabat, tapi membanding-bandingkan dulu. Bandingkan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar. Bandingkan tapi versi mereka ya. Bandingkan dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Awalnya dibanding-bandingkan. Itu kalau Anda ngaji terus, lama-lama ujungnya mulai mencela. Ya. Itu yang saya tahu, Bahwa ada dinamika ini itu harus diakui ya. Di Madinah itu ada mata kuliah Al-Firaq Al-Islamiyah. Jadi pecahan-pecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Itu ada yang Al-Firaq Al-Islamiyah, ada Al-Firaq Ghairu Islamiyah. Jadi ada kelompok-kelompok pecahan dalam tubuh kaum muslimin yang masih dianggap Islam, tapi ada yang sudah dianggap keluar dari Islam. Nah, Syiah itu terbelah jadi dua. Dalam di Madinah itu materi kuliahnya. Ada sebagian yang masih diakui keislamannya dan ada yang memang sudah tidak diakui keislamannya. Artinya sudah keterlaluan mereka itu. Kenapa? Nganggep Allah salah utus Nabi. Harusnya Sayyidina Ali kok Nabi Muhammad SAW kan songong itu jenenge. Nah, menganggap Allah salah gak bener. Terus macam-macam lah istilahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, konon katanya Bumi kalau yang masih mau haji itu katanya yang masih belum enggak parah lah istilahnya ngoten. Cuman kalau saya tanya ya terus kalau saya tanya sesat ya sesat ngono ae lah aku. Kenapa secara umum ya, adapun nanti ada dinamikanya wallahu alam saya kurang tahu. Cuman satu hal yang harus hati-hati kalau dari mereka itu takiyahnya itu. Takiyah itu pura-puranya itu. Jadi itu diantara mereka punya keyakinan harus pura-pura. Kalau nggak pura-pura imannya nggak sempurna. Ya, jadi mereka punya makanya harus kita waspadai. Bukan suudzon, waspada. Itu aja. Nah, ngeten nggih. Pun lanjut. Terus kemudian yang kedua namanya Khawarij. Khawarij ini kalau zaman sekarang itu lebih dikenal dengan kelompok takfiri. Gampang sekali mengeluarkan orang Islam dari Islam, gampang mengkafirkan itu loh. Terutama pelaku dosa besar menurut mereka. Itu orang Khawarij itu. Orang Khawarij. Cirinya itu mereka itu. Cirinya di antara apa? Gampang mengkafirkan pelaku dosa besar menurut mereka. Sehingga orang Islam pun gampang dikafirkan oleh mereka. Kita jangan seperti orang Khawarij ini, gampang mengkafirkan orang Islam yang berbuat dosa besar menurut mereka. Apa? Ya ekstrem kanan.
Ekstrem kanan itu kelompok di antara kaum muslimin ya, yang gampang sekali mengkafirkan orang Islam hanya gara-gara menurut dia berbuat dosa besar. Contoh, besok kan mau ada pilkada itu yang nyoblos pilkada dianggap sudah murtad karena mendukung demokrasi. Ada itu yang berpendapat seperti itu. Ya saya nggak sebut mereknya lah, tapi ada. Jadi besok yang nyoblos itu dianggap imannya batal. Kenapa? Karena dianggap mendukung demokrasi. Nah, padahal itu kan ijtihad politik kan itu. Oke. Nah, orang yang menuntut kasus hukum ke pengadilan negeri karena pakai hukum Belanda itu dianggap sudah kafir karena dianggap berhukum dengan selain hukum Allah. Padahal kita bukan dengan senang hati melakukan semua itu, tapi dengan terpaksa kan karena sistem. Kita dipaksa oleh sistem. Itu beda dengan kita dengan senang hati. Bisa dimengerti ya? Nah, ada kelompok-kelompok seperti itu. Atau maaf, ada kelompok tertentu, insya Allah nggak semuanya begitu sih, cuman katanya sih kelompoknya begitu. Dimana kalau tidak baiat di dalam kelompoknya dianggap kafir dan bahkan dianggap najis. Sehingga kalau jenengan kumpul sama mereka, pulang dipel. Ya, mohon maaf ya. Saya pernah ngomong kayak gini, ada jamaah saya bilang, keluarga saya begitu tapi nggak begitu, Ustaz, katanya. Dan saya memang pernah ketemu yang nggak begitu memang. Suatu saat saya sholat maghrib jadi imam. Di belakang saya ada seorang ibu-ibu yang ikut kelompok itu, mau jadi makmum saya. Saya tanya ke cucunya ini ex mantan ikut kelompok itu, sekarang udah tobat. Ya, dia bilang, saya tanya, Mas, itu ibu kok ikut, nenek kok ikut sama saya sholat? Bukannya mereka tidak mau biasanya kalau bukan sama kelompoknya? Jawabannya, itu masing-masing orangnya, Ustaz. Oh ya wis, tadi ada yang tidak begitu. Terus yang jamaah saya yang orang Kediri itu juga ngomong, saya di keluarga ketika saya mau ke Bekasi, keluarga cuma pesen ngaji yang kepada siapa saja tidak ada masalah, yang penting bener. Artinya di keluarganya nggak ada stigma bahwa kalau dua kelompoknya itu kafir. Oh berarti itu tergantung personnya. Ya berarti kita nggak usah dipukul rata, gitu, karena kalau dipukul biasanya nggak rata, benjol. Jadi nggak semua orang yang itu tadi itu mesti mengkafirkan, ternyata nggak semuanya. Karena saya sendiri pernah ketemu. Pertama itu pas saya sholat maghrib saya jadi imam, ternyata saya tahu dulu ini orang itu tapi masih mau berjamaah. Harusnya kan tidak boleh, wong saya dia dianggap di luar kelompoknya kan kafir. Wong kalau nawari ustadz itu gini, asal ustadz mau masuk Islam, putri kami siap untuk ustadz. Gitu jawab. Tapi dengan catatan ustadz masuk Islam. Iya, ustadz mau masuk Islam. Ya kalau orang Jawa Timur kan, tak nyilih sandalmu, tak tapuk lambemu. Ustadz masuk Islam piye to? Paham maksudnya nggih? Tapi itu real, tapi bukan saya tawari, ada teman saya tawari. Bukan ada teman saya Ustadz tawari itu. Pak Guru lah ada ditawari dengan catatan seperti tadi itu. Itu seperti itu. Nah, ngoten nggih pun balik. Nah, terus jadi ini kelompok yang namanya Khawarij, kelompok takfiri. Dalam hadis Sahih Muslim, embrionya itu namanya Dzul Khuwaisir. Ada orang namanya Dzul Khuwaisir. Dia pernah secara songong mengucap kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah kamu wahai Muhammad. Itu para sahabat Nabi, kalau yang disinggung institusi kerasulannya kan beliau tersinggung. Karena kalau nggak percaya sama beliau berarti kan meragukan Allah gitu loh. Maka beliau mengatakan, kalau kamu tuduh saya tidak adil, terus siapa yang bisa berlaku adil, kata Nabi. Sayyidina Umar, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, izin ya Rasulullah saya penggal kepalanya, tidak usah, kata Nabi. Nanti kalau kalian diberi umur panjang, ini dalam hadis Sahih Muslim, ya, kalian akan melihat orang seperti orang ini, Dzul Khuwaisir ini. Kata Nabi, apa kata Nabi? Kalau kamu ngelihat sholat dia, sholat kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Jadi mereka rajin sholat, jangan salah. Kalau kamu ngelihat bacaan Quran mereka, bacaan Al-Quran kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Itu Nabi ngomong sama sahabat loh, yang sholatnya top, ya bacaan itu aja dibandingkan mereka rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi mereka telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Maksudnya menyimpang gitu ya.
Nah, sahabat Ibnu Abbas pernah cerita, saya ini pernah ada dalam hadis An-Nasa'i. Di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berhadapan dengan kelompok Khawarij ini. Kata Ibnu Abbas, beliau berkata begini kurang lebih, tampak di wajah mereka kelelahan karena banyak beribadah kepada Allah. Tapi raut wajah mereka menampakkan permusuhan. Tatapan mata mereka penuh kebencian dan tutur kata mereka penuh dengan caci makian. Aneh, orang rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin saum, rajin sholat malam, tapi kok malah raut wajahnya menampakkan permusuhan, raut tatapan matanya penuh kebencian, tutur katanya penuh caci makian. Kok enggak memper babar blas, yaitu dengan wajah para sahabat Nabi. Kalau wajah para sahabat Nabi itu di surah Al-Fat ayat 29, Allah katakan apa? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud. Wajah para sahabat Nabi itu raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Makanya nun sewu nggih, kalau jenengan saya kita semua perasaan kok rajin ibadah kok malah tambah sangar, nah itu tolong dicek kembali. Jangan-jangan semua yang kita kerjakan tidak pernah melampaui kerongkongannya. Kata Nabi, semua itu tidak melampaui kerongkongannya. Artinya apa? Kita hanya main di fisik, Bu. Tidak pernah melibatkan batin. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan, bertahun-tahun aku sholat tapi tidak membawa perubahan dalam kehidupanku. Ternyata aku baru sadar selama ini aku hanya menghadapkan badanku, tidak dengan ruhku. Nah, makanya kalau bisa lahir batin kita libatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kelompok namanya apa, Bu? Khawarij. Jadi ini ciri khasnya apa, Bu? Gampang mengkafirkan. Kelompok yang sesama Islamnya hanya karena menurut dia melakukan dosa besar menurut dia, ya. Dosa besar menurut dia. Wis, ngoten mawon. Makanya kelompok ini dikenal dengan kelompok takfiri. Yang kedua, yang ketiga ada namanya kelompok Mu'tazilah. Ini termasuk penyimpangan dalam masalah akidah. Ciri khasnya apa, Bu? Pertama, mereka sangat mengedepankan rasionalitas. Saking rasionalnya, sampai-sampai dia andaikan ketemu dengan ayat Al-Quran, apalagi hadis, kok nggak cocok dengan rasionalitasnya, yang diamandemen Qurannya, Bu. Iya. Nah, ya seperti itulah. Nggih, betul. Nah, kalau kita kan tunduk nggih. Kalau Quran yang ngomong apa, wis sami'na wa ata'na. Mereka enggak. Quran enggak cocok sama logikanya, yang diamandemen Qurannya, Bu. Nah, ini kelompok mereka ini. Apa tadi? Mu'tazilah. Dan satu lagi ciri khas mereka, enggak percaya kepada takdir. Orang ada rukun iman cuma 5 mereka, enggak 6. Dalam keyakinan mereka, semua kita yang menentukan. Allah hanya menciptakan, setelah itu Allah cuma nonton aja. Duh, Pak Fuad jalan-jalan sama Bu Iin. Nah, itu Allah nggak nentukan, yang nentukan adalah iya. Betul ya, lagi jalan-jalan ya Pak Fuad sama Bu Iin, betul ya. Saya lihat di Facebooknya kan lagi jalan-jalan kayaknya. Kenapa? Oh enggak. Oh, kondangan macet. Oh, kalau saya kira sudah jalan-jalan. Wes, singkat kata, singkat cerita, berarti apa maksudnya ini? Berarti maksudnya orang Mu'tazilah dia nggak percaya kepada takdir. Nah, kita jangan seperti mereka. Yang terakhir Murji'ah. Murji'ah ini ciri khasnya apa, Bu? Memisahkan antara amal dengan orangnya. Kalau disederhanakan, orang Murji'ah ini orangnya terlalu permisif. Terlalu permisif. Misalnya ada orang nyolong gitu ya, korupsi misalnya. Kalau sederhana gini, enggak kok, dia orangnya baik. Cuman perbuatannya aja yang jahat. Orangnya baik, cuman perbuatannya aja yang jahat. Ada orang berzina, melacur misalnya, naudzubillah, atau pembunuh. Mereka enggak, ini manusianya tetap suci, baik. Yang jahat itu perbuatannya. Sehingga dia kadang orangnya terlalu permisif, terlalu mentoleransi gitu ya, terlalu mentoleransi sebuah kesalahan yang sebenarnya tidak patut untuk ditoleransi. Jadi mereka itu menganggap orang yang jahat itu dia masih suci orangnya, yang kotor perbuatannya. Oh gitu. Piye terus itu? Orangnya enggak sesat, yang sesat itu perbuatannya.
Kalau dalam Islam ya tidak gitulah. Perbuatan sesat orangnya berarti orang gini. Berbuat kufur pelakunya namanya ya kafir, kira-kira gitu ya. Kalau berbuat syirik pelakunya namanya musyrik, kan gitu. Kok dia berbuat fasik pelakunya namanya orang yang fasik, kan gitu. Artinya orang yang jelek itu maksudnya. Karena perbuatan jelek itu berdampak ke orangnya juga yang jelek. Walaupun ahlu sunnah punya rumus, yang kita benci maksiatnya bukan orangnya, tapi orangnya tetap kita targetkan sebagai lahan dakwah karena dia nggak bener gitu. Jadi nggak terus oh enggak apa-apa, dia ini kan masih suci, orangnya yang jahat itu perbuatannya, nggak gitu. Jenengin daplek tetap daplek, nakal ya nakal. Jadi tadi pelaku fusuk ya fasik, pelaku kufur ya kafir, pelaku syirik ya musyrik, itu maksudnya. Enggak terus oh itu yang syirik kan perbuatannya, orangnya enggak. Mana ada begitu itu. Kalau pelaku dia berbuat syirik, pelakunya ya musyrik gitu loh. Oh itu yang kufur perbuatannya, orangnya enggak kafir. Kalau perbuatannya kufur, orangnya namanya kafir. Kalau berbuat soleh, orangnya namanya Pak Soleh. Bukan ya soleh. Mana Pak Bu Soleh, mana orang? Nggak ada. Nggak datang. Ya jadi singkat kata, oh bukan bukan Bu Soleh sih. Mantunya namanya Pak Soleh namanya. Bu siapa? Mana? Ya, iya. Mana orang? Nggak ada. Oh nggak. Oh jalan-jalan. Ya wis. Jadi singkat kata singkat cerita, kita jangan jadi orang yang seperti itu, yang sangat permisif gitu. Sangat permisif itu apa? Mentoleransi itu kebablasan gitu. Nah, kita jangan seperti itu, namanya kelompok namanya murji'ah namanya. Naudzubillah. Nah, ini 4 embrionya. Nanti kesini berkembangnya macam-macam. Yang dari dulu sampai sekarang namanya sama itu ya Syiah itu. Makanya saya kalau tanya orang tentang Syiah itu ya secara umum saya jawab ya sesat gitu aja. Bahwa nanti ada yang sampai menjadi kafir, ada yang mungkin masih dianggap sebagai Islam, itu beda, itu persoalan lain lah. Tapi secara umum ya sesat, karena dari awal lahir sampai sekarang namanya masih sama. Kalau Mu'tazilah udah ganti nama sekarang. Mungkin ada yang berpaham seperti tadi liberal, misalnya semacam-macam. Kalau Khawarij, mungkin namanya nggak lagi Khawarij, tapi kelompok-kelompok takfiri tadi itu, ekstrem kanan macam-macam. Termasuk Murji'ah itu udah berubah, habis jadi Gatoloco, Darmo Gandul, tahu apa semacam-macam. Ya semacam-macam lah juga ya. Ya, jadi namanya ganti ini semacam-macam. Nah, singkat kata singkat cerita, hati-hati jangan sampai kita berbuat yang bid'ah dalam masalah akidah tadi itu. Ngerinya terusir dari telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengenai amalan-amalan yang khilafiyah furu'iyah itu tidak termasuk. Qunut subuh, tidak qunut subuh, monggo lah. Ya, itu silakan. Ya, kalau yang ada paus ibadah itu termasuk gini. Kayak gini. Oh. Ya, Al-Qur'annya baca Al-Qur'an gitu kan paus. Oh. Nah, saya mau bicara rumus dasar dulu aja ya. Saya mau bicara rumus dasar dulu. Kalau ada tokoh apapun agamanya datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya ulang, Nabi tidak mengundang mereka yang datang ya. Itu Nabi menghormati semuanya. Itu ibu kalau baca tafsir surah Abasa wa Tawalla itu Nabi sedang menjamu tokoh-tokoh Quraisy yang kafir. Jadi mereka datang kepada Nabi menerima dengan antusias dan dengan sangat baik. Ibu kalau baca surah Ali Imran 61 tentang mubahalah itu Nabi kedatangan tamu Nasrani Najran. Itu malah diterima di salah satu sudut Masjid Nabawi oleh Nabi itu, diterima dengan baik, dimuliakan mereka. Itu akhlak, konteksnya tamu. Nah, sekarang gini pertanyaannya, yang kemarin itu dia datang bertamu atau diundang, itu pertanyaannya. Yakin bertamu atau diundang? Beda. Jadi sependek yang saya pelajari dalam hal ini, dalam sejarah Islam, sependek yang saya pahami ya, yang terjadi bukan Nabi mengundang, tapi mereka datang. Kalau mereka datang, Nabi menghormati. Tapi kalau mengundang, apalagi di masjid, sependek yang saya tahu tidak. Satu dulu ya. Tapi mungkin saya kurang baca. Itu satu dulu. Yang kedua, kalau kita mau husnudzon, baik sangka aja lah. Kalau kita mau baik sangka, mungkin maksudnya menghormati ya.
Anggaplah mereka ini datang sebagai tamu ya, menghormati. Ning kebablasan ngoten mawon. Kebablasan yo mosok sampai segitu-gitunya, kira-kira gitulah. Kira-kira gitu kira-kira. Ya lebay kira-kira gitu ya. Kira-kira ya itu kalau kita mau husnudzon ya. Anggaplah dia itu datang sebagai tamu, mungkin kebablasan dalam menyambutnya. Adapun nyium kepala, kalau mau husnudzon ya, mungkin beliau penasaran aroma apa penguknya kepalanya itu. Nah, kira-kira barangkali kita kalau mau husnudzon. Tapi saya mau terangkan dulu. Ini rumus sederhana nih. Kalau ada pelacur, pencuri, pembunuh, kira-kira kalau ketemu sama Anda mau nggak nyium tangannya kira-kira? Kenapa? Jahat orang ini ya. Kan? Orang ini jahat kenapa pembunuh, pencuri, pelacur misalnya gitu ya. Maaf misalnya. Nah, itu yang datang mengatakan bahwa Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak itu dosa yang melebihi dosa membunuh, melacur, berzina. Lebih dari itu. Itu dosa yang lebih besar daripada itu semua. Kira-kira kalau Anda tahu ada orang yang menganggap Allah punya anak, kira-kira yang dimana kalau untuk dosa yang tidak lebih besar dari itu aja Anda nggak mau nyium tangannya, kira-kira Anda mau nyium tangannya nggak kira-kira? Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi itunya, tapi sudahlah yang lalu biarlah berlalu, nyatanya sudah terjadi, ya kita nggak usah ikut-ikutan itu aja lah. Ya, dengar-dengar udah dipecat katanya dari, ya, gantinya siapa? Ya, tapi terlepas dari itu, pokoknya dalam Islam itu dalam konteks muamalah siapapun yang datang kepada kita hormati sebagai tamu. Dan itu sikap Nabi kepada semua tamunya, baik dia muslim maupun di luar Islam. Cuman yang terjadi kemarin itu kebablasan atau mawon. Mungkin kebablasan. Ya nggak tahu lahnya siapa itu. Mungkin. Selanjutnya ini sudah hampir asar tapi ini nggih pun monggo silakan yang mau tanya dulu. Monggo Bu Agus dulu, lebih sepuh siapa? Lebih sepuh siapa? Oh nggih pun Bu Agus. Soalnya kata Nabi yang lebih sepuh dulu katanya. Nggih. Monggo Bu Agus. Nggih. Okay. Sebenarnya istilah Wahabi itu muncul dari gerakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau ini saat itu kerjasama dengan bin Saud mendirikan kerajaan Saudi Arabia dibantu oleh Inggris, memberontak kepada penguasa saat itu Syarif Hussein yang notabene merupakan bagian dari wilayah kekhalifahan Turki Utsmani sebenarnya. Jadi kalau ibu mau jujur membaca sejarah, Saudi Arabia itu hasil pemberontakan sebenarnya. Jadi perlawanan terhadap pemimpin yang sah Syarif Hussein saat itu. Cukup berdarah-darah juga sejarahnya. Kalau kita mau baca dalam catatan sejarah tentang Wahabi itu. Tapi terlepas dari itu memang gerakan politik di awal berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Nah, kesini ini kadang itu jadi momok gitu, kesini itu. Jadi asal ada orang yang apa langsung kasih stempel Wahabi misalnya gitu. Padahal belum tentu yang kasih stempel itu mau disebut Wahabi. Nah, karenanya saya pribadi termasuk yang tidak mau gegabah menyebut Wahabi. Saya termasuk yang tidak mau gegabah menyebut Wahabi. Kenapa? Karena istilah Wahabi itu kesini itu jadi agak-agak disalahgunakan oleh sebagian orang lah gitu ya, untuk menyetempel orang atau untuk apa ya. Tapi terlepas dari itu, ya itulah diantara bentuk gerakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Intinya gerakan utama itu pemurnian tauhid sebenarnya. Sebenarnya agenda pemurnian tauhid itu nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Karena memang semua kita bertauhid kan, dan harus bertauhid memang. Cuman memang konsep tauhidnya itu agak beda. Sehingga kemudian ditambah lagi
kepentingan politik, sehingga kemudian kalau ada orang yang berbeda dengan yang bersangkutan itu ada aksi-aksi yang cukup tidak bagus dibaca lah, itu ya, berkaitan dengan ini itu dan bla 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 itu. Wallahu alam bishawab. Tapi lebih detailnya nanti bisa baca di dalam sejarah tentang Wahabiyah dalam hal ini. Wallahu a'lam.